Bapak Ibu sahabat TML, mohon maaf atas keterlambatan, ada sedikit gangguan koneksi di sini. Thank you. Silahkan selamat datang di Saturday dengan TML Community, Theocentric Motivation and Leadership. Selamat malam, ayo Pak Ciawono, Pak Dewa, thank you, Pak Ketua TML, thank you. Malam hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu servant leadership. Mari para leader segera bergabung, join. Kita akan mengundang bintang tamu kita, narasumber pada malam hari ini, tak asing dan tak bukan, senior kita. Mari saya undang, kita tunggu, oke. Sambungan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Atas karena keterlambatan ini ada gangguan dari broadband dan signal di tempat kami. Silakan, semoga Pak Danang siap bergabung, Pak. Apa kabar? Ya. Pak senior kita, Danang Priyadi, welcome. Semangat pagi. Pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Iya. Bapak Ibu semua jangan lupa yel-yel kita, kalau kita sahabat TML, ukir jejakmu. Oke. Sahabat TML, ukir jejakmu. Tuhan Sang Pencipta, karena kita berharap bahwa melalui hidup kita Tuhan melakukan sesuatu yang bisa mengukir jejak bermanfaat bagi sesama. Kembali selamat datang buat kawan-kawan sudah join dari Grand Copy, dari kawan-kawan sudah join di Saturday TML Community, Theocentric Motivation and Leadership Community, komunitas yang akan mengajak Bapak Ibu menemukan 3P ya, purpose, passion, dan apa lagi Pak satunya Pak? Potensial. Potensial untuk menjadi lebih baik. Mari kita langsung Pak, karena waktu sudah berjalan terus, Bapak Ibu sahabat TML, narasumber malam hari ini Pak Danang Priyadi yang sudah berkecimpung ya Pak ya, mengalami dari proses dari bawah sampai ke dapurnya tugas, sangat berpengalaman sebagai leader, dan bahwa saat ini pun beliau sebagai Theocentric Motivation adalah juga kepala sekolah di sekolah Advent ya Pak Danang ya, dan juga saat ini dipercaya untuk beberapa bidang, artinya sudah berpengalaman sekali dalam urusan leader kepemimpinan. Pak, pertanyaan pertama, mengapa Pak Bapak membawa topik servant leadership pada malam hari ini? Karena ini penting sekali ya soal kepemimpinan, apalagi judulnya itu servant leadership Ibu. Jadi pemimpin yang melayani. Kebanyakan pemimpin itu kan dilayani. Nah ini kalau Ibu bertanya apa pentingnya? Karena seharusnya pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Itu Ibu. Oh baik, seharusnya pemimpin adalah melayani, bukan dilayani ya Pak ya? Iya. Jadi itu, kalau Pak, seperti seorang... Menurut Bapak, ya, memang ada beberapa, kalau ini Bapak bahas ada servant leadership, berarti ada leadership yang bukan servant ya Pak Danang ya? Oh iya. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Iya, jadi kalau servant leadership itu pemimpin yang menghamba, yang melayani. Ibu melihat misalnya pembantu aja lah rumah tangga, itu kan pelayan. Coba Ibu lihat itu, 24 jam siap-siap bekerja, apapun dikerjakan demi memuaskan tuannya. Pelayan-pelayan di restoran atau mungkin di hotel, Ibu pernah lihat, dia selalu siap. Dia siap untuk melayani. Ya, pemimpin yang baik itu yang melayani gitu loh. Dan bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Ini Bill George itu di bukunya Pak Olo yang terbaru, Ibu sudah punya juga, ini mengenai TML ya, Theocentric Motivation Leadership, mengatakan, the rule of leaders is not to get other people to follow them, but to empower others to lead. Seperti tadi Ibu membuka pertanyaan pertama tadi dalam pembukaannya, bahwa kita itu bukan minta orang mengikuti kita, tapi bagaimana kita memberdayakan orang itu. Bahkan Ibu tahu harus 10 kali lipat atau 10 to be 10x. Ya. Seperti itu Ibu. Jadi itulah yang tujuan utama pemimpin, mestinya seperti yang Bill George tadi sampaikan di dalam buku terbaru Pak Eloy TML gitu Ibu. Ya,
Siap, terima kasih Pak Danang sudah mengingatkan para sahabat TML yang belum memiliki buku atau belum pesan. Jangan lupa ya, pesan nanti kita tulis nomor teleponnya ya. Pesan segera buku TML Theocentric Motivation and Leadership dari Pak Eloy Zaluku. Pak, lanjut Pak, karena menarik Pak. Justru yang Bapak sampaikan ini agak apa ya, melawan arus menurut saya ya, dengan apa yang ada di sekitar kita saat ini. Karena beberapa yang saya dengar ya bahwa kebanyakan pemimpin itu harus tegas, harus keras, harus ngebosi, jangan terlalu baik nanti malah diinjak-injak gitu Pak. Ya kan kita harus menunjukkan power dan sebagainya yang boro-boro kok jadi pelayan malah nanti diinjak-injak anak buah Pak Danang. Bagaimana Pak Danang? Leader is action, not position. Jadi seorang pemimpin itu harus bertindak. Action speaks louder than word. Apa yang kita lakukan itu menjadi contoh, itu menjadi lebih nyata. Nah ini kita sampaikan dalam buku ini juga ya. Saya hanya baca buku ini ya, itu di halaman 372. Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa yang namanya leadership is a combination of strategy and character. Nah, karakter above knowledge, karakter beyond knowledge yang kita kemarin sampaikan. Kalau orang hanya pinter saja, nanti akhirnya yang terjadi itu adalah minteri orang. Nah, di dalam buku terbaru Bapak Eloy Zaluku yang TML ini, leadership is a combination of strategy and character. Karakter apa? Karakter pimpin itu yang melayani. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah membangkitkan semangat. Tutwuri handayani, di belakang mendorong. Dan semua itu sama tadi yang disampaikan di buku ini adalah the role of leaders is not to get other people to follow them, but to empower others to lead. Supaya orang lain itu mencapai ya talenta, bakat, kemampuan, potensi yang tertingginya ya untuk mengembangkan orang lain lagi sehingga menghasilkan buah 10 kali lipat. Pak Eloy selalu menyampaikan to be 10x. Ya, ukir jejakmu sampai 10 kali lipat. Begitu Ibu. Siap, thank you Pak Danang. Sebelum lebih lanjut, kami ingin menyapa beberapa kawan-kawan yang sudah join. Pak Hendrik, terima kasih sudah join. Pak Stefanus dari Aposindo, kemudian master teacher kita Pak Eloy, Pak MC atau Bapak MC Susantoli, terima kasih juga dari Grand Kopi. Ibu Dian dari Balikpapan, terima kasih CTM Batch 3. Kemudian tadi yang sudah datang Pak Cewono Banten. Terima kasih Pak Dewo, terima kasih yang sudah join Bapak Ibu. Terus mari Bapak silahkan memberi komentar. Kita terbuka ya Pak Danang ya. Siap. Terhadap komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan di Bapak Ibu untuk lebih kita memperdalam lagi. Kita ambil apa ya intisari ibaratnya, kita ambil yuk pengalaman dari senior kita nih Pak Danang Priyadi yang sudah sangat apa ya expert terus dari bermacam-macam bidang apa ya usaha atau organisasi semacam begitu Pak ya, menjadi leader Pak. Tapi saya menarik tadi menurut Bapak mengenai empower itu Pak. Mungkin salah satu yang dikatakan servant itu karena untuk menjawab fungsi empower ini ya Pak ya, karena dalam empower kita harus sebagai leader harus melayani, atau melayani yang seperti apa sih Pak yang dicontohkan? Mungkin kasih sedikit gambaran supaya para kawan-kawan mendapat gambaran nih contoh melayani yang dimaksud dalam servant leader. Contoh konkretnya seperti ini Ibu. Saya waktu menjadi kepala sekolah baru di situ, itu pegawai-pegawai ada yang dipotong gajinya, misalnya yang satpam 1,5 juta dipotong separuh 5% 750, bagian sekretaris juga begitu, lalu bagian kebersihan seperti itu. Sudah posisi susah dipotong gajinya, padahal kebutuhan lebih banyak. Saya sebagai pemimpin tidak menggunakan kesempatan hanya untuk mencari uang. Semua orang yang dirugikan atau dipotong gajinya saya tutup dengan apa yang saya dapat untuk saya. Sehingga gaji saya itu justru saya kasihkan pada anak buah, sehingga anak buah menerima gaji utuh dan saya tidak menerima gaji sama sekali. Nah, berani nggak seperti itu? Nah, akhirnya apa? Anak buah semangat. Nah, dengan anak buah semangat, maka perusahaan sekolah berjalan dengan baik. Dengan begitu, maka orang tua murid juga senang, mau membayar, sehingga operasional menjadi lebih baik. Itu salah satu hal. Lalu hal yang lain, contoh konkret yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin. Pada waktu itu,
Dewan sekolah mengatakan, ini pelajaran apa masih tatap muka? Apa perlu kita ada tes rapid antigen? Saya bilang, perlu. Dan akhirnya apa? Saya tetap tes antigen, ternyata ada 2 anak buah saya yang kena, ya karyawan saya, yang satu serius, yang satu itu OTG. Nah akhirnya masing-masing Wah, membawa istrinya atau suami-suaminya kena juga. Lalu kami juga wah, berusaha, lalu mengirim mereka. Akhirnya mereka sembuh, sehat, dan sekarang 7 kali kita sudah kasih semprotan. Bahkan sekarang tempat kita itu menjadi contoh bahwa ini loh, sekolahan yang menjadi contoh secara mandiri itu mengadakan penyemprotan dan sekarang menjadi bersih. Nah, ini ketegasan yang tadi wah, disampaikan, itu ketegasan dalam hal prinsip untuk menjaga lingkungan, untuk membuat kesehatan, dengan mereka sehat, nah mereka sekarang bisa bekerja, dan murid bekerja dengan tenang, orang tua bisa mengantar anak-anaknya ke sekolah dengan tenang. Nah, ini empower, memberdayakan, dengan memberikan hak-hak mereka lebih, lalu juga mengajak mereka untuk tanggap. Nah, ini yang paling penting juga, Ibu. Saya ini sebagai pembina apa ya namanya ARC, ya aksi respon cepat. Kita ini mengumpulkan dana-dana langsung saat itu ke NTT. Yang lainnya masih berdiskusi, kita udah langsung. Lalu akhirnya ada bantuan dari Garuda Indonesia, ya 20 juta berupa tiket pesawat, 15 juta berupa untuk apa itu yang namanya kargo. Nah, kita kirim ya dokter 3, teman kita, 5 langsung ke sana. Yang lainnya masih diskusi, kita udah ada di sana. Dan sekarang ini kita juga sudah mengirim 1.000 selimut dan 2 ton ya barang-barang pakaian, baju, dan ini sudah siap juga makanan-makanan. Bahkan kemarin dari Colorado itu membantu 27 juta, 20 juta untuk beli perabot, lalu 7 juta untuk ke NTT. Sehingga ini kita selalu siap. Nah, ini harus action cepat. Ya, itu dia salah satu contoh pemimpin. Harus menggerakkan. Dan sampai sekarang jalan. Bahkan besok pagi yang tinggal di sini tidak diam, Bu. Kita ada 50 orang akan berlatih di Kali Baru Bogor untuk yang namanya water rescue. Jadi saya ini hari ini sibuk pagi tadi mengajar ya tentang pelajaran sekolah sahabat untuk anak muda, siangnya untuk leader pemimpin, sorenya untuk pemuda, langsung nyambung ke sini, Bu. Nah, tapi Ibu lihat semangat saya oh, dari pagi sampai malam, semangat. wah, masih semangat terus begitu. Baik, terima kasih Pak. Memang kalau lihat Pak Danang ini tidak ada lelahnya nih, padahal jadi kita tapi memberikan contoh buat kita Pak Danang untuk terus semangat dan datang untuk menang ya Pak ya. Pak Danang ini datang untuk menang, semangat. Pak, saya teringat dari contoh-contoh Pak Danang itu, saya jadi teringat Pak, Pak para master teacher kita pernah mengingatkan bahwa sebagai pemimpin Pak ada 3 ya, yaitu care, trust, dan help gitu ya Ya, kepada anak buah. ya, Misalnya, do you care? Do you care to me and apa ya? Would you help me? Ya kan? Will you trust? Ya itu penting untuk misalnya langkah awal membangun. Karena servant leader tidak semua mungkin pemimpin bisa seperti Bapak ya mengorbankan gajinya gitu ya Pak ya. Nah ini buat para sahabat TML baik mungkin yang sudah menduduki leader-leader, senior leader atau medium leader, bahkan juga masih beginner leader, artinya di pekerjaan sebagai supervisor atau lain bisa sama-sama mempraktekkan ini ya Pak ya. Walaupun kita pribadi, secara pribadi we are a leader ya Pak ya, secara pribadi. Tetapi ini dalam konteks leader di dalam komunitas, baik di dalam kantor maupun di dalam organisasi. Bagaimana mempraktekkan servant leader yang Pak memang sampaikan. Nah, Pak, karena sekarang ini kan kecenderungan pemimpin itu sulit untuk berbagi nih Pak. Agak apa ya berbagi, apalagi disuruh melayani nih Pak. Atau Bapak bisa memberikan beberapa poin-poin penting Pak dalam konteks apa sih servant leadership ini yang harus dilayani, kan kita juga jangan sampai ya, ada kekhawatiran dari para pemimpin nanti terlalu berlebihan sehingga tim kita jadi yaitu malah tidak menghargai pemimpin Pak. Ada kekhawatiran seperti itu menurut Bapak bagaimana Pak atau sikap pemimpinnya? Dari pengalaman saya justru sebaliknya. Misalnya, contoh mencari murid. Kalau ada orang tua datang, orang tua murid, ngantar anaknya,
Saya sambut, lalu saya tanya adiknya, kakaknya sekolah di mana, sehingga di situ ada prospek. Nah, kalau murid saya misalnya baru 10, lalu ada tambah 5, lu 50% loh. Karena saya Ya, melakukan leader is action, maka ya. anak buah itu dengan sendirinya ikut melakukan tanpa disuruh. Contoh memberdayakan yang Hmm, lain, misalnya. Saya mau beri pakaian seragam. Lah ini karena ada karyawan yang 7 wanita, 2 laki-laki, saya serahkan uang. Ini 1 juta, beli ya seragam batik, sana di ITC atau di apa itu Taman NCT, silahkan milih. Kita percaya, dan dia senang dipercaya kan? Meskipun kalau saya lihat, wah mungkin kurang cocok, kurang bagus. Tapi saya bilang jempol, ya, oke keren. Pak, ini kan 900.000, ada 100.000 untuk makan sama transport, boleh Pak? Silahkan. Nah, kita bangkitkan semangat itu. Kita hargai usaha ya, dia, sehingga dia senang. Nah, ini ya, ini yang saya lakukan hal yang seperti ini. Sekali saya minta tolong, misalnya soal kebersihan ya, itu karena kita ngasih contoh ini yang bersih dan tegas menjelaskan, ah sekarang tempat saya Bu bersih, ya kamar mandinya, lantainya, rumputnya, dan seterusnya. Jadi no pain no gain without pain. Ya, ini master teacher kita Eloy Salku juga di sini diajarkan tidak ada hasil kalau tidak ada penderitaan. Sama, kita harus menderita untuk anak ya. buah, kita membantu mereka, mereka akan membantu kita. Jadi tadi soal menolong tadi, care, kita memperhatikan mereka, mereka memperhatikan kita. Contohnya, ini Bu, jam setengah 11 malam, bantuan datang dari Bandung itu 1 truk dengan selimut dan pakaian-pakaian 2 ton. Saya calling, tolong itu diterima, tolong disiapkan, dimasukkan di gudang. Mereka mau. Coba kalau mereka itu hitungan, karena mereka nggak diperhatikan. Karena mereka sudah diperhatikan, mereka banyak dibantu, sekarang saya minta bantuan, mereka siap. Begitu juga termasuk Oke. masyarakat. Yang masyarakat melihat, kok yang dibantu orang luar? Apakah kita nggak dibantu? Kita juga akan menyiapkan dalam rangka menyambut Lebaran dan Ramadan. Kita nanti juga akan bagi-bagi takjil. Atau mungkin mendatangkan Ustadz Yusuf Mansur untuk ceramah. Atau paling awal kita membagi sembako untuk masyarakat sekitar. Sehingga mereka merasa bahwa, oh betul ini. Yang dilakukan ini adalah untuk kemasyarakatan juga. Dengan begitu mereka percaya, trust tadi. Nah, kalau mereka sudah percaya sama Ya. kita, semua berjalan dengan baik seperti yang Ibu sampaikan tadi. Help another and the other will help you. Kita tolong mereka, mereka Yes, menolong kita, Bu. yes, thank you Pak Danang, terima kasih. Menarik Pak, kalau saya boleh menggambarkan yang jadi strong point istilahnya dalam servant leader adalah leader is action ya Pak ya. Yes, yes. Jadi, Kita harus memberi contoh dan itu memang tidak mudah, tapi itu bagian dari langkah awal atau langkah pertama kita bagaimana sebagai servant leader melayani dari kita sendiri perbuatan kita gitu Pak betul. Danang ya. Ya, ada pepatah juga, Terima Ibu. kasih. Ada pepatah, Ya, no star ya without scar. Tidak ada bintang wow, kalau tidak ada luka penderitaan. Jadi harus yes, ke apa ya namanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, ya, senang-senang kemudian. Jadi kita harus berani betul. terluka, berani menderita demi mencapai kebahagiaan, terutama untuk anak buah karyawan kita. Begitu Ibu. Siap. Thank you Pak Danang. Yuk Bapak Ibu sahabat TML, sebelum lebih dalam lagi mengenai servant leader, mari Pak silahkan kita sapa kawan-kawan kita yang sudah gabung di TML Community. Bapak Ibu tidak hanya pada Saturday, sahabat-sahabat TML bisa lihat di YouTube channel TML Community maupun bisa lihat di IGTV dari Saturday yang sebelumnya, karena pastinya topik yang kita sajikan sangat seru, menarik dan applicable untuk terus mengisi kita. Pak, kita menyapa kawan-kawan Ya, kita nih Pak. Mas Tariana Manulang, terima kasih. Juga Ade Maulana 514, Pak Arif Hidayat 68, semangat pagi Pak Danang. Devi Kennedy, terima kasih sudah join. Pak Arif nih Pak ada komen, tugas kita manusia adalah berproses, berbuat baik untuk menyempurnakan. Harus saling memberi, menerima, mengingatkan, dan menguatkan. Yes, mantap thank you Pak Pak Arif, Arif. thank you. Betul. Uli Simbolon, terima kasih. Selamat malam, Sir. Waduh, Sir Danang, Sir. Ika Pring join. Ika Pring, thank you. Pak Andri.
Menjawab, thank you Pak. Pak Danang, apakah kepemimpinan itu merupakan kemampuan alami atau harus dilatih? Nah, menarik Pak. Dan bagaimana cara melatih kepemimpinan diri itu Pak? Nah, nanti itu memang pertanyaan saya di sesi terakhir ya Pak ya. Istilahnya akan ada pertanyaan. Nah, mungkin Pak Hendrik saya akan simpan pertanyaan Bapak untuk di segmen terakhir. Kita sudah ada 2 segmen, udah sampai kepada 7.30, akan ada 2 segmen lagi Pak. Segmen pertama adalah, kalau boleh nih Pak Danang bisa menjabarkan ya Pak, atau mendeskripsikan ya. Servant leadership itu artinya tadi Bapak ngasih contoh pertama memang action. Tetapi apa sih parameternya gitu Pak? Parameter atau tolak ukur sehingga kita bisa melihat, oh ini kawan saya ini seorang servant leader, atau ini bos saya ini seorang servant leader. Pertanyaan saya itu Pak, apa parameternya? Dan yang terakhir nanti adalah bagaimana cara kita mengubah atau menjadi itu. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama dulu Pak. Silakan Pak Danang. Jadi ciri-ciri servant leadership, pertanyaan yang bagus itu adalah listening, mendengarkan, bukan mendengar loh. Kalau mendengarkan itu kita akan tahu masalahnya. Misalnya tadi karyawan saya yang dipotong gajinya itu saya bilang, kenapa kamu kurang semangat? Saya tahu, karena kamu dipotong gajinya kan. Sekarang kamu tidak usah sedih, nanti saya akan menggantikan untuk kamu. Langsung semangat. Kok so tahu sih? Jadi belum ngomong aja saya sudah tahu karena sudah mendengar bahwa gaji mereka dipotong. Nah ini mendengarkan. Tapi bukan hanya sekedar mendengarkan, action. Kita ngasih solusi. Nah itu. Lalu yang kedua, empati, memperhatikan. Oh iya, dengan situasi yang seperti ini kamu lebih sulit. Apalagi potong gajimu, kamu mungkin susah. Oke, nah saya bantu. Oh iya, kamu kok masuk tiap hari, karena kamu harus pakai Grab car ya, itu mahal. Jadi cukup piket aja, karena toh kita masih daring dalam jaringan, misalnya seperti itu. Lalu healing, menyembuhkan. Sakit luka yang karena kepotong gajinya, nah itu kita obati. Tapi saya sambil juga berproses pada pimpinan di atas, pada dewan sekolah. Tolong, ini diusahakan. Apa yang terjadi Ibu? Didengarkan, akhirnya mereka semua dikembalikan utuh. Nah, uang saya yang kembali ini saya gunakan untuk yang lain lagi. Apa? Membantu biaya sekolah anak-anak karyawan. Ya. Keamanan, kan mereka juga lebih sulit. Saya bantu. Mereka semangat lagi. Nah, ini artinya apa? Empati, healing, menyembuhkan. Awareness, kesadaran. Tadi Pak Arief sudah memberikan hal yang penting tadi. Ya, sebagai manusia saling berproses, berbuat baik. Menyempurnakan, saling memberi, saling menerima, saling mengingatkan, saling menguatkan. Angkat jempol 2. Terima kasih untuk Pak Arief. Nah ini, jadi saling sadar akhirnya. Saya butuh kamu, kamu butuh aku. Kalau mereka itu merasa sejahtera, makmur, enak, dan tenang, lalu perusahaan atau mungkin sekolah ataupun organisasi kita berjalan dengan baik, enak, nyaman. Nah ini, keluarga juga enak. Nah ini saya ingat banget sama Pak Eloy. Kita menjadi pemimpin itu Ibu, bukan hanya pemimpin di perusahaan, tapi juga memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita, masyarakat sekitar kita, organisasi, perusahaan. Jadi kadang ada orang yang di luar terkenal, hebat, tapi di rumahnya hancur. Nah ini nggak bisa, harus mulai dari rumah. Nah ada balancing tadi. Tadi dikatakan juga Pak Arief menyampaikan bahwa ada timbal baliknya. Ada prosesnya semua. Itu terima kasih luar biasa. Lalu ada persuasion, membujuk. Jadi caranya bukan maksa. Ini contoh konkret. Ada karyawan yang nggak jujur. Dia memasukkan mobil-mobil, padahal ada 6 mobil itu harusnya kalau 250 1,5 juta. Dia hanya menyetor 1 juta. Saya bilang, kalau kamu jujur sama aku, kamu masih bisa bekerja di sini. Tapi sebagai obat kejujuran kamu, saya akan menggantikan kekurangan kamu. Jadi jujurlah sama aku ngasih solusi. Kamu akan menerima tetap seperti yang kamu inginkan. Tapi jujurlah. Lalu dia jujur. Ya Pak, selama ini saya nyantor 1 juta Pak. Harusnya 1,5 juta Pak. Ini poin bagi saya, membuat orang jujur. Bagi saya kehilangan uang 500 menggantikan. Lebih kecil nilainya dibandingkan kejujuran. Karakter above knowledge. Karakter beyond knowledge. Sifat ya, yang namanya attitude is everything. Nah dengan begitu mereka bukan hanya dimarahin, tapi dikasih solusi sehingga mereka setiap kali siap dan senyum dan banyak membantu. Nah ini namanya membujuk. Conceptualization, ya konsep. Nah sekarang kita Ibu,
kita akan kembangkan. Sekarang ini kita lagi bangun, Ibu pernah ke tempat saya itu, lantai 4 lantai 5 itu kita lagi buat asrama untuk nanti sekolah anak yatim piatu. Anak-anak yang putus sekolah SMP atau SMU, kita akan bantu ya supaya mereka lulus. Paling nggak mereka nanti bisa kerja. Dan masyarakat kita kembangkan dengan ya pusat pendidikan kegiatan masyarakat, kursus menjahit, kursus bahasa Inggris, nanti ada native speaker ya Miss Virginia dari Australia. Nah, ini bisa belajar bahasa Inggris untuk mereka juga. Lalu ada Wow. pandangan jauh ke depan yang tadi saya sampaikan. Kalau kita bantu mereka nanti anak-anak bisa. Nah, ini sebelumnya saya juga belajar dari Pak Eloy Saluku yang ada ribuan anak diluluskan menjadi sarjana. Nah, itu Ya. saya tertarik untuk membantu. Nah, ini juga melanjutkan PML itu ya. Lalu ada apa ya, komitmen to growth of people, membangun manusia, membangun orang-orang. Nah, ini ciri-ciri tadi itu, mengembangkan orang Yap. dengan potensinya. Ya. Nah, Bapak, Ibu, sahabat TML sudah mendapat gambaran contoh-contoh parameter sebagai servant leadership. Mungkin ada beberapa kawan-kawan baru join di pertengahan diskusi kita, sedikit merangkum ya Pak Danang ya. Topik pada malam Saturday ya, kita ngedate bersama TML, Theocentric Motivation Leadership Community, sedang membahas servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Karena menurut dari Pak Danang ini, pemimpin adalah datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Servant leadership penting karena memberi contoh dalam hidupnya supaya anak buah mengikutinya, dan dalam memberi contoh ini bagian dari kita melayani. Servant leader mengutamakan kesejahteraan ya Pak ya, buat timnya Pak. Pak Danang, ada pertanyaan dari Stef Aposindo nih Pak. Siap. Bagaimana, apakah servant leadership ini berlaku atau untuk pemimpin yang nggak punya anak buah atau hanya untuk anak buah saja gitu Pak? Loh, tadi sudah saya sampaikan, kita itu juga harus memimpin diri Diri sendiri. sendiri. Ingat ya, Nabi Muhammad SAW waktu pasukannya menang perang, beliau mengatakan, kamu boleh bangga mengalahkan musuh, tetapi bisa nggak kamu mengalahkan dirimu sendiri? Nah, ini yang berat loh Ibu. Kita bisa nyuruh-nyuruh orang, tapi kita mungkin untuk disiplin, untuk memberi contoh, itu nggak hal yang gampang. Suruh anak belajar, tetapi kita nonton TV. Suruh anak nggak boleh main gadget, tapi kita main gadget. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi nggak punya orang lain pun juga bisa memimpin untuk diri sendiri. Untuk keluarga, kelompok Yes. kecil. Untuk masyarakat sekitar. Untuk bangsa dan negara. Nah, ini saya ambil kutipan dari bukunya Pak Eloy ya. Ini sambil promosi TML ini ya. Ini bagus. Iya Pak. Kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan untuk memberi pengaruh positif dan menjadi agen perubahan. Tentu saja mulai dari diri sendiri. Kemarin Pak Eloy juga menyampaikan ya, ada Jalaluddin Rumi mengatakan, saat saya pinter, saya ya ingin mengubah dunia. Tapi setelah saya bijak, saya ingin mulai mengubah dari diri sendiri, Ibu. Jadi Ya. kita jangan menyuruh orang Yes. lain, coba kita mulai dari diri sendiri. Ya. Mulai dari mengembangkan Ya. potensi sendiri, lalu mengembangkan potensi terbaik dari orang-orang yang tadi Ibu sebutkan potensial tadi, dalam lingkungan pengaruh sehingga berhasil meraih visi yang diyakini bersama. Itu kalau dalam kelompok. Hal ini dilakukan secara terencana, dibalut oleh teladan karakter, terutama pemimpinnya, yaitu apa Ibu? Rendah hati, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian. Rendah hati ini susah loh Ibu. Ya. Karena pelayan itu harus merendahkan hati, mau melayani Ibu. Begitu Ibu. Ya. Thank you Pak Danang. Baru saya ingin bertanya, bagaimana mempraktekkan servant leadership pada diri sendiri? Ternyata Bapak udah jawab, yaitu humility, kerendahan hati. Iya. Dan saya menarik statement dari Pak Elo pada waktu itu sebagai guru TML kita bahwa kerendahan hati ini sangat unik ya Pak ya. Kenapa? Karena di saat kita menganggap kita sudah rendah hati, disitulah kerendahan hati itu sudah tidak ada dalam diri kita. Oke, kita akan masuk ke segmen terakhir. Sebenarnya terima kasih buat Pak Edi Santana sudah join, Saudara Deki Lim, Pak Yabe Supit, Wulandari, terima kasih, thank you Pak Tipen
Cuk, terima kasih Pak Hendrik. Nanti pertanyaannya juga terima kasih buat teman-teman CTM yang sudah join mendukung. Bapak-bapak Ibu sahabat TML jangan lupa untuk terus join dan kita nanti kedepannya akan ada membership. Kenapa sih harus join dengan TML Community? TML adalah Theocentric Motivation and Leadership Community ini di mana kita akan tumbuh bersama untuk menemukan 3P ini, purpose, potential, and passion dari kita semua untuk menjadi 10 kali lipat menjadi lebih baik. Di TML Community ini kita akan sama-sama belajar. Di sini juga ada dua garis besar. Yang pertama kita juga belajar, ada seminar-seminar, webinar bagi para member TML. Tetapi yang sisi yang kedua adalah kita juga ada action ke istilahnya charity gitu ya. Kita ada ke panti asuhan, kita ada charity supaya membuat SDM Indonesia lebih baik lagi. Pak, kita akan masuk dalam sesi yang terakhir, Pak. Bukan terakhir sih, waktu kita masih ada 15 menit ke depan. Nah, tadi pertanyaan Pak Hendrik nih, Pak. Kalau Bapak juga singgung bahwa leadership itu tidak beda atau sangat relatif dengan karakter ya, Pak. Nah, bagaimanakah kita cara mengubah nih, Pak? Kalau kita masih merasa belum memiliki yang servant leadership ini, apa harus kita lakukan, Pak Danang? Baik, ini saya ambil kutipan dari buku TML ini ya, supaya ini karena Theocentric Motivation Leadership ya. Sebagai pemimpin, Anda harus berani bermanuver. Ya, memimpin berdasarkan situasi lapangan. Jadi kita juga bisa mengubah ya, kita berani mengubah diri untuk rendah hati. Nah, ini saya ambil kutipan dari Pak Eloy dalam bukunya di halaman 374 dan 375. Maka yang pengen lebih mendalami nanti milikilah buku TML ini ya. Dia mengutip dari RIM. Pertama gairah, kedua karakter, ketiga kompetensi. Saya bacakan ya. Pertama, gairah. Kecintaan RIM pada apa yang ia kerjakan membuatnya bekerja dengan adanya perasaan memiliki. Ia bekerja penuh komitmen dan tanggung jawab, bahkan pada saat tidak ada seorang pun yang melihat, Ibu. Ya, karena tanggung jawab. Ya. Lalu, pertanyaannya saya, entah ada seorang mahasiswa, karyawan baru, supervisor, manajer, atau direksi, apakah Anda konsisten bekerja dengan gairah dan rasa memiliki, meski tanpa dilihat orang? Mulai dari mengerjakan dan menyelesaikan tugas utama Anda dengan kualitas terbaik, hingga mengembangkan bagian departemen, divisi, wilayah, direktorat, dan perusahaan yang dipercayakan kepada Anda. Ya, kita ingat kata-kata Mother Teresa. Kalau Anda tidak bisa melakukan hal yang besar, lakukanlah hal kecil dengan hati yang besar. Hati. Yes. Ya. Kemudian ini yang Ibu tadi sampaikan, soal karakter Ibu. Bagi seorang pemimpin, khususnya ketika ia tidak bersama-sama dengan anggota tim, apa yang menjadi dasar bagi tim untuk percaya, trust tadi Ibu, dan semangat mengikuti arahan? Ya, hanya satu, karakter sang pemimpin Ibu. Ya, seperti kita tahu, karakter tidak dibangun dalam semalam, tetapi bertahun-tahun termasuk di tengah kesulitan dan krisis. Ibu tadi tanya, bisa nggak? Bisa. Seorang pelayar yang hebat tidak berenang di air yang tenang. Gelombang itu membuat kita kuat, tahan banting, dan kita matang. Kayu ditebang, dibakar jadi arang. Dipendam lama jadi batu bara. Terus disimpan bertahun-tahun, akhirnya menjadi intan. Jadi jangan takut akan penderitaan. Ya, no gain, without pain. No pain. Ya, atau dibalik. No pain, dibalik bisa juga. Ya, no gain, without pain. Tidak ada hasil tanpa penderitaan. Lalu Bapak Eloy ini dalam ketiga, yaitu kompetensi. RIM memiliki keahlian dan intuisi dalam membaca tanda-tanda yang ditinggalkan oleh si pelaku. Dari mana kompetensi ini didapatkan? Jelas dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Sehingga benar kalimat bijak yang menulis bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses. Tadi Pak Arif menyampaikan, terima kasih, proses. Agar semakin baik harus rutin dilatih. Coba Ibu ingat bukunya Malcolm Gladwell dalam Outliers, yang Pak Eloy juga suka singgung. Apa yang dikatakan di sana? Experts come hot expertise. Yang namanya seorang ahli itu karena banyak latihan-latihan. Nah, menjadi ahli itu harus punya jam terbang 10.000 jam terbang.
atau 10 tahun bekerja dalam bidang yang sama. Makanya orang bisa menjadi pemimpin yang rendah hati, tapi juga perlu proses dan berlatih. Mau nggak Anda melayani? Mau nggak Anda merendah? Mau nggak Anda mencontoh dengan tadi ya, no star without scar. Tidak ada bintang kalau tidak mau terluka dan menderita. Begitu, Ibu. Thank you Pak Danang, thank you. Semoga menjawab pertanyaan Pak Hendrik ya, bahwa memang pemimpin itu adalah proses ya Pak ya. Bagian dari proses, kita harus siap dan terus untuk belajar. Bapak Ibu sahabat TML, silahkan kalau ingin ada pertanyaan-pertanyaan untuk lebih mempertajam diskusi kita pada malam hari ini. Kami dari TML Community mengundang selalu di setiap Sabtu jam 7 dalam satu date. Jadi satu date. Bukan Sabtu date, tapi satu date. Sabtu ngedate. Malam mingguan kita bersama TML Community. Karena kami pasti menghadirkan narasumber-narasumber yang seru dengan topik-topik yang aktual, topik-topik yang applicable dalam sehari-hari. Seperti pada saat hari ini kita bicara servant leader. Karena TML, Theocentric Motivation and Leadership. Kami juga membahas tentang leadership dari sisi servant leader. Terima kasih. Kita menyapa nih Pak, udah banyak yang join. Terima kasih pada malam hari ini Pak Muhdeni, Bu Maya, Mama Bella, menjadi baru, XL Apri, Jaya Putri, Anyan 87. Nah, Pak Yanto, terima kasih. Pak Indra Jaya, Denny, wah Bro Denny, thank you. Pak, mungkin sebelum masih ada beberapa menit ya, wah waktu terus berlalu Pak, 10 menit. Boleh nggak Pak, Bapak sebetulnya kalau saya pengen tahu goal Bapak nih, karena Bapak sudah pernah banyak sebagai pemimpin Pak, branch manager ya Pak ya, dari level manager sampai senior manager, bahkan sekarang di usia Bapak yang orang mungkin beristirahat ya Pak ya, Bapak udah purna tugas, tapi Bapak mengambil job, masih menerima sebagai kepala sekolah. Saya pengen tahu Pak, goal Bapak nih. Jadi dalam hal leader, kemana nih Pak? Sampai mana gitu ceritanya? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi teman saya yang CEO juga di Gramedia itu menyampaikan bahwa usia 60-70 tahun itu usia produktif yang ketiga bagi orang yang mau dan mampu. Saya tertantang untuk itu. Wow. Ya. Berarti saya itu baru lahir, Ibu, baru lahir ini untuk usia produktif ini. Karena paling tahun. Dan ini sesuai dengan visi misi saya, yaitu mencintai Tuhan lewat menjadi sama, melayani Tuhan lewat menjadi sama. Maka saya diminta untuk mengembangkan anak-anak supaya menjadi ya itu tiang-tiang negara, masa depan, generasi penerus, ya, mencerdaskan bangsa, lalu menolong orang-orang yang menderita. Tadi ikut Tagana saya, Taruna Siaga Bencana, ya, Advent Respon Cepat, ya. Lalu saya juga ini mau membantu untuk nanti mengelola panti asuhan untuk anak-anak SMP SMU. Jadi itu rasanya senang sekali, ya, karena gini, saya baca ini Bu, ini bagus bukunya Pak Eloy. Sambil saya promosi terus Pak Eloy, TMR, ya. Itu di halaman 378, 379. Karena ini sesuai dan memang judulnya di sini ada tentang leadership itu, Ibu. Ya, jadi intinya gini Ibu, tadi kalau pertanyaan yang tadi menyangkut soal bisa dicipta enggak, Tuhan itu memanggil orang yang tidak mampu tapi dimampukan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda merasa nggak mampu menjadi servant leadership, percayalah, Tuhan yang memanggil dan Tuhan akan memampukan. Itu sama seperti yang ditulis di buku ini, panggilan tentang calling. Ibu ingat itu respon kita saja. Ya, kalau kita mau, ya Tuhan akan memampukan. Itu theocentric, ya. Panggilan, calling selalu lebih besar dari diri seseorang yang dipanggil sebagai pemimpin. Jadi lebih besar ya panggilannya. Ya. Artinya panggilan adalah sesuatu yang hanya dapat diwujudkan oleh Tuhan. Ya. Tujuannya agar ketika panggilan yang diterjemahkan dalam bentuk misi dan visi tim atau organisasi berkembang lalu tercapai, maka semua orang akan tahu bahwa keberhasilan tersebut merupakan karya Tuhan yang dikerjakan bersama dan melalui pemimpin beserta seluruh tim. Ibu, sebagai saksian, saya ini menghadapi banyak orang yang terkena COVID. Anak buah saya tadi ngobrol kena COVID. Ya, waktu pertama kali 17 Maret saya ingat banget, saya ngobrol bertiga. Yang satu meninggal dikatakan COVID, yang satu kena jantung. Wah, tinggal saya sendiri yang ngobrol bertiga saat pertama awal. Tapi puji Tuhan sampai sekarang sudah setahun lewat masih. Ponakan saya sebelah saya kena COVID.
seberang ini, pintunya berseberang-seberangan, ya isolasi akhirnya adik saya di Bogor kena. Jadi saya tuh menghadapi yang seperti ini. Tapi karena saya dimampukan oleh Tuhan, akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang saya selamat. Karena Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memampukan saya, yang beri kekuatan pada saya. Maka so please ya, TML, Theocentric Motivation and Leadership. Thank you Pak, setuju sekali Pak, bahwa panggilan itu pasti lebih besar daripada yang dipanggil itu sendiri ya Pak ya. Thank you Pak Danang highlightnya. Pak, ada pertanyaan menarik nih dari kawan kita nih Pak Hendrik Pak. Mau tanya Pak, sebetulnya apa yang paling bisa dirasakan oleh orang sekitar terhadap pemimpin-pemimpin yang sejati ini Pak? Ya, pastinya orang itu akan berasa. Ya sekarang contoh konkret aja lah. Begitu Jokowi turun, ada seorang anak muda, lalu diajak ngobrol, akhirnya langsung dia copot jaketnya, diserahkan pada anak muda itu. Wah, tepuk tangan sorak-sorai. Jadi pemimpin itu rela, saya bisa bayangkan, apa dia nggak kedinginan nanti pesawat. Terus terang saya kalau di pesawat nggak pakai jaket kedinginan, Bu. Jadi dia mau rela berkorban. Sehingga itu mempengaruhi orang yang di sekitarnya, ribuan melihat itu, wah ini luar biasa. Dia empati. Well, yes. Begitu melihat porak-poranda Flores, Kupang, menangis. Dia bilang, Tuhan, tolong bangun. Dia ngasih contoh yang konkret. Pada saat harus sholat asar, zuhur, dia ke masjid. Berdoa pada Tuhan, supaya badai ini berlalu. Dia ngasih contoh. Pemimpin itu harus juga mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri antroposentris, tapi teosentrik. Tuhan. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Prayer change everything. Doa bisa mengubah segalanya menjadi lebih baik. Begitu Ibu. Setuju. Pak Danang, thank you Pak Danang. Thank you. Ya influence ya, tadi Bapak singgung pengaruh ya Pak ya. Jadi pengaruhnya akan berasa ya, seorang pemimpin sejati itu rasanya berjalan baru masuk pintu kita auranya udah pengaruhnya berasa dan orang akan excited betul, bisa menggerakkan berasa ya Pak ya. Nggak harus, kadang satu sisi kita mungkin melihat pemimpin yang harus actionnya berlebih, harus teriak-teriak, harus banyak atau melakukan tindakan apa ya semacam bisa gebrak-gebrak dan lain-lain, orang pada takut. Tapi kalau pemimpin yang sejati yang ini kadang ya seperti yang Bapak Presiden kita yang Danang sampaikan, dengan penuh kelembutan tapi membuat everybody silent gitu ya Pak ya, langsung bisa banyak mengguncangkan orang. Thank you Pak Danang inspirasinya pada malam hari ini, dan saya yakin tidak, diskusi servant leader tidak cukup sampai di sini, sebagai karena kita ini sesuatu yang unik dan menurut saya sih apa ya Pak ya, tidak mudah karena orang pasti di sana menyangkanya seorang pemimpin itu harus garang, harus tegas, harus yang istilahnya no kompromi dan lain-lain ya. Kita bicara power yang apa yang kita sampaikan, servant leader itu sesuatu yang exciting dan menantang Pak. Mari Bapak-bapak, sahabat-sahabat TML Community terus bersama kami dan terus kita menggali lebih lagi tentang Theocentric Motivation dan Leadership ini, untuk dengan cara membaca buku itu tadi Pak, apa Pak? The Invitation of TML ya. Tekan ada nomornya nanti, atau Bapak bisa, sahabat-sahabat TML bisa chat di IG kami. Silahkan catat nomor dan nama Bapak, nanti akan dihubungi oleh tim untuk buku tersebut karena sangat bagus sekali. Setiap yang disampaikan sangat menggugah ya Pak ya. Kita thank you Pak. Wah, sudah tinggal 1-2 menit lagi. Pak Danang, coba ini Pak, kita ada respon dari kawan kita Pak Arif nih. Izin Pak Danang sebagai muslim, saya coba ilustrasikan kepemimpinan dari filosofi sholat Pak. Siap. Di akhir sholat berikrar untuk mensejahterakan nih Pak. Amin. Kadang di kanan kita, Amin. dan juga di kiri kita. Amin. Dan juga mensejahterakan ya kanan dan kiri kita. Amin. Itu filosofi sholat. Amin. Ya. Amin, setuju Pak Ari. Thank you Pak. Thank you, Pak. Jadi bukan untuk diri sendiri, tapi berdampak tadi pengaruhnya untuk kiri kanan masyarakat kita. Terima kasih Pak Arif atas insight-nya, luar biasa.
Saya juga belajar Pak dari ibadah saudara-saudara kita ini, yaitu dari kalau tadi Bapak Arif menyampaikan filosofi sholat dari akhir sholat dengan mensejahterakan kiri dan kanan. Kalau saya untuk melatih rendah hati saya, padahal saya selalu berupaya untuk sujud Pak, sujud seperti orang sholat setiap pagi dan malam sebelum mau tidur, untuk melatih merendahkan diri kita Pak. Karena kadang hal kecil bisa membuat kita sombong tanpa kita ketahui dan kita sadari. Tapi setiap pagi hari, bangun tidur dan sebelum tidur, jika kita belajar sujud seperti saudara kita muslim bersolat, itu melatih kita merendahkan Karena hati. bersujud itu kita berbisik ya di lantai di tanah, tapi doa kita langsung nyampe ke langit yang tinggi. Amin, amin. Itulah. Thank you Pak. Benar. Bersujud membisik ke bumi, tapi terdengar di sorga. Pak, silakan Pak, sepatah dari kata Pak Danang untuk penutup. Ya, Penutup, sampaikan ulang apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa di Yogyakarta tahun 1912. Pemimpin itu sebaiknya adalah Ingar Sosung Tulodo, di depan contoh. Ing Madya mangun di tengah memberikan semangat. Tutwuri hasayani. Di belakang kita mendorong supaya anak buah maju. Yang dikatakan dasi empower, memberdayakan. Leader is action, not position. Action speak louder than word, and prayer change everything. Terima kasih. Salam Danang datang untuk menang. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Danang, terima kasih para sahabat TML, terima kasih yang sudah hadir bersama kami 1 jam dalam Saturday Theocentric Motivation Leadership. Sahabat TML, gimana Pak? Sahabat TML, Ukir jejakmu. Ini. Iya. Ukir jejakmu. Ukir jejakmu. Mari kawan-kawan, sekali mengundang untuk sama-sama berdalam TML dengan membeli buku Pak Eloy, dan mari kita mengukir jejak kita di bumi kita tercinta supaya karya-karya Tuhan banyak Ukir diciptakan jejakmu melalui dengan kita. buku. Ukir Ya, jejakmu jangan lupa dengan beli buku. bukunya. Yes, ukir jejakmu dengan buku. Thank you Pak Danang atas waktunya. Kawan, sampai Ya, jumpa Mas lagi di Jaka. Sabtu depan. Terima kasih Bu Yuni, teman-teman. Salam sehat dan Terima bahagia kasih. selalu. Tuhan berkati. Amin. Mari, kami pamit. Oke, thank you. See you. God bless you. Salam sehat dan bahagia selalu. Yes. Ukir jejakmu dengan buku TML, Theocentric Motivation and Leadership. By Eloy Saluku, Master Trainer ya di Capstone ya Asia Servitama. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam, ketemu TML ya.